وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Nah, para imam ahli bait menegaskan soal Asyura. Berikut ini kalimat dari para imam ahli bait yang sesungguhnya tentang masalah Asyura. Jadi ada imam ahli bait yang benar, ada imam ahli bait yang nggak benar. Nah, yang nggak benar itu ya imam-imamnya orang Syiah ini. Maka ucapan tersebut bersesuaian dengan satu sama lain. Jadi kalau benar itu mau dari timur, mau dari barat, mau dari kutub utara, kutub selatan, itu pasti ketemu di titik yang sama, yaitu apa? Kebenaran. Kalau sesat, juga mau dari timur, dari barat, ya pasti sama-sama sesat. Dan itu akan berseberangan. Maksudnya berseberangan tuh siji Islam, siji Kristen, siji Islam, Yahudi. Kok podo ritualnya? Nah, maka ini biasanya bermasalah. Tapi kalau sama-sama orang Islam, mau dari kutub utara, mau kulit putih, kulit hitam, gitu kan, semua pasti ritualnya sama. Ya, kenapa? Karena diambil dari sumber yang sama, yaitu Nabi SAW. Kalau yang saat diambil dari sumber yang sama, yaitu setan. Maka ucapan-ucapan tersebut bersesuaian dengan satu sama lain. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dan perbuatan para sahabat. Maka dinukilkan kepada kita lihat pada kitab Man Qatala Al-Husain, siapa yang membunuh Al-Husain. Terringkas disebutkan sebagai berikut, yaitu Muhammad bin Ali Al-Husain, yang dikenal sebagai As-Sodu. Ibnu Babawai Al-Qummi, Syekhul Muhaddisin, tulis kitab Man La Yahduruhul Faqih dan kitab Lalus Royi. Ia berkata di antara lafaz-lafaz Rasulullah SAW yang tidak mungkin diterjang adalah an-niyahatu min amalil jahiliyah. Jadi meratapi orang mati itu termasuk perbuatan jahiliyah. Nah, kalau ada orang berkumpul ngedep wong mati, ngedep kuburane, dalam rangka untuk menangis-nangis di situ, maka min amalil jahiliyah, pastikan itu. Nah, jadi kalau kamu ngerti ini yang ngomong Nabi, harusnya jangan buat terjang. Oh, itu penting itu, penting. Jadi jangan umpah, ngumpul wong akeh, nangis-nangis, bengok-bengok gitu kan. Wah, ini berarti wong yang mencintai si fulan yang meninggal. Tidak ya. Cinta yang benar tidak ditunjukkan dengan cara-cara yang tidak benar. Ya. Kamu punya anak perempuan terus ada datang laki-laki mencintai anakmu terus digondol gitu kan, itu kira-kira apa ya bukti cinta yang benar? Enggak lah. Cinta yang benar itu datang lamar, ya diterima alhamdulillah, orang ya apa-apa, orang nesu, orang dendam gitu loh. Ya. Tapi kalau terus me- apa, melukai, menyakiti, lah cinta bel gitu. Nah, bahasa saya itu cinta yang enggak well gitu. Ja'far As-Shadiq, Abu Abdillah, imam mereka yang ke-6 dari bapaknya bapak, berkata, Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anir ronnati indal musibah. Nabi melarang tangisan. Bedakan ya, tangisan yang terlarang sama menangis yang boleh. Nek mau berbes gak apa-apa, itu sedih gitu. Innal aina latatma, kata Nabi. Yang namanya mata itu ya mesti bisa mengalirkan air mata. Cuman kalau konteksnya ini nangis-nangis, bengor-bengor, nah, gitu ya, maka itu dilarang. Wanaha aninniyaha, khususan ketika itu sifatnya meratapi orang mati, wal istimai ilaiha, dan mendengarnya. Jadi kita mendengarnya reto. Kadang itu kita nggak melu-melu, tapi kita nonton. Berarti kamu kalau lihat orang Syiah, tuh, mukul-mukul dadanya, kepalanya, enak sing ngene, enak sing ngene gitu kan. Yang paling parah yang nganggo pisau itu luar biasa. Luar biasa bodohnya gitu loh. Ya. Kemudian Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang pertama beliau berkata, Salasun min a'malil jahiliyah, tiga hal yang termasuk perbuatan jahiliyah. La yazalu fiha nas hatta taqumas sa'ah. Manusia nggak akan henti-henti berada di situ sampai hari kiamat. Yang pertama apa? Al-istisqa'u bin nujum. Minta hujan dengan bintang. Saya ini malah orang mau bintang. Minta hujan dengan Mama Gufron. Hati-hati. Ya. Maka
Oh, ini perkara jahiliyah. Tapi kita nggak boleh menyebut zamannya zaman jahiliyah ya, karena zaman jahiliyah sudah selesai dengan dikirimnya Nabi Muhammad SAW, diutusnya beliau SAW. Kemudian wata'nu fil ansab, dan mencela nasab. Anaknya sopo? Mungkin anaknya si Kai kok. Wong tipis ya. Jadi semua perkataan-perkataan yang melecehkan nasab orang lain itu hari ini masih ada. Wan yahadu halal mautah, dan kemudian meratapi mayit ini juga sekarang masih ada. Bahkan bahkan ya toh, zaman biyen itu dilakukan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik. Nabi datang membawa Islam untuk menghapus itu. Saiki sing nglakoni wong-wong Islam. Yang lakoni kan padha nggo gamis, padha nggo peci gitu. Ngumpul di makame Habib Fulan bin Fulan gitu, nangis-nangis di situ. Wallahul musta'an. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, siapa yang mengukulkan tangannya pada pahanya ketika musibah, maka amal solehnya bisa lebur. Kayak paha loh, biar nek dodo, nek kepala, oh, coba. Ali bin Abi Thalib telah berwasiat kepada istrinya Fatimah binti Rasulillah, jika aku mati maka jangan kau cakar wajahmu, jangan teriakkan kata-kata yang jelek, dan jangan menunggui orang yang meratap. Sekarang enggak, orang yang meratap itu dikumpulkan di tengah, sisanya yang pinggir, nyepake anduk, nyepake perban, nyepake ngombe, nyepake kipas gitu. Mengerikan. Imam Husain bin Ali sendiri telah berwasiat kepada Zainab, saudari perempuannya, wahai saudariku, aku bersumpah demi Allah, wajib atas kamu melihara sumpah ini. Jika aku terbunuh, maka janganlah kamu merobek bajumu, dan jangan mencakar wajahmu, dan jangan meneriakkan kata-kata yang jelek dan kata-kata kebinasaan atas kesyahidanku. Kemudian Ja'far As-Shadiq berkata, la yasluhus siyah alal mayyit wala yambagi walakinnan nas la ya'rifun. Tidak benar teriak-teriak atas mayit dan tidak layak, tetapi manusia tidak mengetahui. Ini padahal diambil dari kitab-kitab Syiah ini, Al-Kafi. Ini yang dari Muntaha Al-Amal. Ini bukan berarti kita suruh baca kitab Syiah, enggak. Maksudnya gini loh, di dalam kitab Syiah itu ada kutipan-kutipan kayak gini, kayak mbok langgar gitu loh. Itu kayak orang-orang Nasoro di dalam kitabnya yang namanya Injil, yang namanya Bible, itu banyak larangan tentang patung, tapi hampir semua gereja kamu dapati banyak patung. Orang Islam yo melu-melu. Dia juga berkata, la yambagi as-siyah alal mayyit wala bisakkis siap. Nggak layak teriak-teriak dan nggak boleh juga merobek-robek baju. Kemudian Fadl bin Musayyir, ia berkata, dulu kami berada di sisi Abu Abdillah Ja'far As-Shadiq. Kemudian datang seorang laki-laki yang mengeluh musibah yang menimpanya. Maka Abu Abdillah berkata kepadanya, amma innaka intasbir tu'jar. Kalau kamu mau sabar dikasih pahala. Wa illa tasbir yumdi alaika qadarullah alladzi qaddara alaika wa anta mazurun. Ma'zurun. Dan jika tidak mau sabar, takdir Allah ya tetap terjadi. Gitu. Sedangkan kamu malah dikasih dosa. Gampangannya gini. Kalau kamu kena musibah apapun itu, kecelakaan kah, kecopetan kah, rumahmu kebakar kah, atau mungkin istrimu digondol orang kah, gitu. Alhamdulillah semua ya. Maka kamu mau marah-marah atau kamu mau sabar, apa yang ditetapkan untuk terjadi tetap terjadi. Nah, kalau itu tetap terjadi, maka pilihannya dua. Nek sabar untuk ganjaran, nek ngamuk-ngamuk, ya malah untuk dosa. Padahal kuwi tetap terjadi. Maka orang yang sekolah, orang yang kuliah, nah ini yang selalu saya tekankan ke kalian semua, itu kuliah tidak untuk mencari kerjaan, tapi untuk mendewasakan diri kamu. Agar apa? Kalau ada musibah, kalau ada masalah, jangan emosi dulu, tapi dicerna. Yang pertama sabar dulu, direm. Kemudian yang kedua dicerna. Kemudian yang ketiga dipikirkan, dicari solusinya. Gitu loh. Nah itu. Nanti wong sekolah itu harus beda dengan wong ra sekolah. Wong kuliah harus beda karo wong sing ra kuliah gitu. Jadi ini anak masalah, ya toh, apalagi kamu udah dikasih solusi, itu jangan
meneng wae gitu, yang dilakukan sesuai dengan yang diarahkan dari orang yang buat tanyakan gitu loh. Gitu. Makanya nanti di masyarakat, di rumah, manapun kamu akan ketemu dengan masalah. Karena ya namanya hidup di dunia, masalah itu pasti ada di depan mata. Maka perhatikanlah, wahai para pembaca, bahwa kejadian yang dilakukan saat timah musibah adalah bersabar dan berpahala, tidak dengan berkeluh kesah dan berkeberatan. Karena tidak mungkin merubah musibah sedikit pun karena telah terjadi sesuai dengan yang telah Allah putuskan. Sabar atau enggak sabar, orang yang diuji tidak akan bisa merubah sesuatu, akan tapi jika bersabar dapat pahala, jika enggak dapat dosa. Karena toh juga enggak bisa merubahnya. Maka selama 14 abad, manfaat apa yang diperoleh dari tangisan, pukulan, kepala, dan seterusnya? Dan bahkan kadang sebagian orang justru mati kehabisan darah karena hal tersebut. Yang kemudian musibah tersebut berubah menjadi dua musibah yang baru, yaitu terbunuhnya Imam Husain dengan cara tambahannya, yaitu apa, menyakiti diri sendiri dan melakukan perbuatan yang dilarang. Jadi musibahnya Imam Husain ini tidak kemudian mendatangkan penyebab orang-orang ini tambah jelek meneh itu loh. Toh dia pukul jutaan kali, dia ternek perlu gitu. Itu nggak menyebabkan Imam Husain itu bangkit dari kuburnya gitu loh. Itu tambah menyakiti dirinya, tambah kemudian melakukan perbuatan yang dilarang oleh sesepuhnya, leluhurnya, para ahli bait, yaitu siapa? Rasulullah SAW. Ya. Jadi larangan tersebut telah valid dari para imam Syiah, juga telah sahih dari para imam Ahlus Sunnah. Dan bahkan kalau ingat atau tahu kisahnya meninggalnya Ali radhiyallahu anhu, itu kan juga dibunuh. Tapi Husain sekalipun nggak pernah menganiaya dirinya untuk menangisi meratapi kepergian bapaknya. Ya sedih pasti, tapi kalau kemudian mukul-mukul dirinya kayak yang mereka lakukan, enggak.